Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Rektor Unhas yang telah menyampaikan tadi sambutannya kepada kita semua. Semoga di masa yang akan datang, semoga Unhas akan menjadi kampus yang terbaik di Indonesia. Insya Allah. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Bapak Rektor yang baru terpilih, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Semoga insya Allah tradisi dan kegiatan BKMT di masa akan datang akan senantiasa berlanjut dan akan lebih baik. Apalagi istrinya Prof JJ juga pengurus yang baru dilantik. Nyaman dah tahu. Tepuk tangan dulu. Tadi Prof JJ sudah ada selintingan kalimat, kalau mau pengajian pilih Maki Katrin yang bagus-bagus Ibu. Tapi jangan lupa panggil tuanya Ustaz Ansar nanti ceramah. Begitu pula yang berbahagia tentu Ketua Dimisioner dalam hal ini Ibu Andi Hasma, karena hari ini sudah punya penerus generasi pelanjut yang akan membawa panji BKMT unit Unhas menjadi lebih baik. Maka alhamdulillah Ibu Prof yang sudah dilantik tadi, tentu kita semua mendoakan di bawah kepemimpinan beliau BKMT unit Unhas akan menjadi lebih maju dan lebih bermakna di hati ibu-ibu semua yang hadir. Insya Allah. Nasihat dalam pelantikan ini saya akan singkat pada beberapa poin. Yang pertama, poin yang penting untuk kita bersama bahwa semua manusia sudah ditakdirkan oleh Allah nasibnya sebelum lahir di dunia. Ibu Prof sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum lahir di dunia, bahwa nanti di suatu waktu yang telah Allah tentukan akan menjadi seorang ketua BKMT, dan takdir itu tidak pernah ada manusia yang bisa mengubahnya. Begitu pula Pak Rektor yang baru dilantik, yang akan dilantik bulan depan, itu sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum lahir, dan takdir itu tidak akan pernah ada manusia yang mampu menggantinya. Maka apa yang mesti kita lakukan dengan amanah ini, tiada lain dan tiada bukan syukuri dan berterima kasihlah kepada Allah. Ada orang berterima kasih dan memohon kepada Allah di saat tidak punya jabatan. Ada orang yang memohon dan meminta kepada Allah di saat dia bukan siapa-siapa. Ada orang yang siang malam meminta dan berdoa kepada Allah tatkala belum ada jabatan padanya. Tapi setelah Allah berikan jabatan itu, mohon maaf, doa itu bukannya dilupa, sebenarnya dia ingat, tetapi karena hati yang sombong, akhirnya tak kalupai nalupai alena. Tapi tidak ada di sini, di sana dia ada. Betul tidak? Makanya Allah ingatkan, wa iza mazzal insana durrun du'ana li janbihi. Manusia apabila dia ditimpa musibah, cobaan, dia bukan memiliki sesuatu, ingin mengharapkan apa yang diinginkan, durrun du'ana li janbihi, dia angkat kedua tangannya memohon kepada Allah. Ibu Prof, pasien kalau sakit parah itu berdoa supaya disembuhkan cepat oleh Allah. Tapi setelah sembuh, mohon maaf, kejadian kok di mana-mana, lupa bahwa dulu pada saat sakit parah dia memohon kepada Allah. Padahal Allah sengaja datangkan sakit supaya kita bisa tinggalkan dulu sejenak pekerjaan kita. Allah sayang kita supaya nak kirimkan sakit, banyak-banyak duduk di kamar lalu membaca Al-Quran dan bersikir, istighfar, memohon terima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan untuknya. Alhamdulillah. Poin yang kedua, kata Nabi, hairun nas anfa'um linnas.
Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Ada manusia yang pernah hidup di dunia ini. Kalau disebut namanya tidak akan pernah ditelan namanya oleh sejarah. Qarun. Qarun adalah orang yang sangat kaya raya. Dia adalah manusia yang luar biasa kayanya. Sampai kiamat tiba tidak akan pernah ada manusia di dunia ini yang bisa mengalahkan kekayaannya Qarun. Tapi pertanyaannya, adakah di antara ibu-ibu yang mau memberikan nama anak ataupun cucunya bernama Qarun? Ada tidak? Kenapa tidak ada yang mau? Karena nama itu memang pernah ada di dunia, tapi tidak ada keberkahan dari namanya. Kita sebut lagi nama. Ada seorang nama yang bernama Fir'aun. Sampai kiamat namanya selalu dijadikan contoh dalam kehidupan manusia. Terkenal dan luar biasa hebatnya. Tapi saya yakin di antara ibu-ibu yang masih sadar, tidak ada yang mau memberikan nama anak dan cucunya yang bernama Qarun. Tidak ada. Nama itu sangat terkenal, tapi tidak punya keberkahan sedikit pun namanya untuk kita. Di dunia ini ada seorang manusia yang bernama, kalau kita ambil contoh, seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal, Bilal. Dan sepertinya kita rindu dengan nama itu. Bukan siapa-siapa, tapi dia adalah manusia yang sangat bermanfaat. Maka pesan Ustaz Ansar kepada kita semua di dalam bermajelis taklim, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Tadi Ibunda 20 tahun memimpin BKMT unit Universitas Hasanuddin. Sampai detik ini kita bisa melihat semangatnya beliau. Dalam keadaan sakit, beliau menyampaikan kurang lebih 2 tahun bahwa baru keluar hari ini tinggalkan rumah karena cinta dengan kita semua, khususnya dengan bendera BKMT. Maka mesti tanggung jawabnya pengurus baru. Jangan disia-siakan apa yang pernah dilakukan oleh pengurus lama, tapi jadikan sebagai semangat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Insya Allah. Yang ketiga, mungkin ini buat kita semua sebagai penutup dalam tausiah ini, karena waktu duhur telah hampir masuk. Yang ketiga adalah, ibu-ibu, mohon maaf, manusia semua hanya satu kali hidup di dunia ini. Mengulangi kembali, kita semua hanya diberikan oleh Allah satu kali kesempatan hidup di dunia ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama Allah, lakukanlah selagi masih ada usia, umur yang Allah berikan. Apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita, jadikan itu sebagai terima kasih dengan menumbuhkan dan mengokohkan agama Allah paling tidak di hati masing-masing. Seorang istri, teguhkanlah diri sebagai seorang istri yang saleha. Insya Allah. Ibu, manusia yang bernama laki-laki itu tidak akan pernah kokoh kalau manusia yang bernama istri atau kayak dipanggil dengan istri tercinta itu tidak mendampingi suaminya di rumah dengan baik. Betul tidak? Betul tidak, Bu? Selalu ada istilah kita, di balik kesuksesan suami ada istri yang selalu mendukung suaminya. Cocok kita, Bu? Maka nitip pesan kepada siapa yang dimaksud oleh ceramah ini, jangan sampai BKMT di masa kepemimpinan yang baru ini dan di masa kepemimpinan rektor yang baru nanti itu tidak lebih baik dibandingkan yang sekarang. Seharusnya kesempatan ini kita jadikan dengan amanah. Kita dengan satu kali hidup ini meneguhkan diri, menjadikan BKMT dan menjadikan pengurus ini jauh lebih baik di masa yang akan datang. Insya Allah. Lalu pada akhirnya menjelang bulan suci Ramadan, Ibu, tentu kita semua ingin saling memaafkan, karena tidak ada di antara kita yang tidak punya banyak dosa, khususnya dosa kepada kedua orang tua. Kalau masih hidup kedua orang tua, Ibu, masih tersisa waktu beberapa jam ke depan, teleponlah orang tua. Kalau tidak sempat memanggil ke rumah, ataukah datangilah orang tua. Kalau masih sempat kita jangkau. Atau kalau memang tidak bisa kita jangkau, teleponlah dia. Mohon maaf lahir dan batin.
Semoga Ramadan yang akan datang kita akan menjadi lebih baik, mendapatkan ampunan Allah dan keberkahan Ramadan. Insya Allah. Begitu pula sebentar kepada ibu-ibu yang hadir sebelum Ramadan tiba. Begitu sampai di rumah, mohon Ustaz Ansar sampaikan kepada kita nikmat yang kadang kita tidak syukuri di hadapan Allah adalah nikmat di mana Allah masih memberikan kepada kita seorang suami yang dengan setia, yang dengan susah payah, yang dengan tanggung jawabnya selalu mencarikan ki nafkah, selalu memberikan ki apa yang kita butuhkan. Dan insya Allah balai hari ini berterima kasihlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua plus kepada suami masing-masing. Insya Allah. Di antara kita mungkin sudah ada jemaah yang tidak ada suaminya, maka kirimkanlah doa yang terbaik untuk suami almarhum, karena hanya dengan doa itulah kita akan mendapatkan keberkahan. Dan insya Allah sebagai terima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Ibu, oh ibu, masih ada yang minta tuh? Sabar lagi. Yang masih ada suaminya, titip pesan Ustaz Ansar. Bagaimana pesannya sebelum pulang? Mohon maaf ki lahir dan batin kepada suami kita. Bahkan hanya diucapkan mohon maaf lahir dan batin, tapi cium tangannya suami tak budi. Khusus ibu ketua juga cium tangannya Pak sebentar. Baru bilang ki Pak terima kasih. Saya akan menjadi istri yang saleha untuk tak. Dan setelah itu cium tangannya suami tak budi. Mau jadi semua bu? Tidak semangatnya. Mau jadi semua? Kalau sudah dicium tangannya suami tak langsung bilang, mau kak lagi mengukur baju baru untuk BKMT. Di penghujung tausiah singkat ini karena waktu duhur 1 menit akan masuk, saya mengajak kepada kita semua untuk istighfar di hadapan Allah dan berterima kasih atas segala nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua. Kita sama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Bisa suara tak? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Satu kali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Ya Allah, tentu kami semua yang ada di tempat ini memohon kepadamu, ketua yang sudah dimisioner, Ibu Andi Hasma, bunda kami, semoga engkau berikan kesehatan kepadanya, sampai detik-detik di mana engkau pun akan memanggil hambamu yang engkau cintai. Dan melalui kesempatan ini ya Allah, kami mohon kepadamu, semoga pengurus baru yang baru saja dilantik, engkau berikan hidayah, engkau berikan taufik kepadanya, sehingga insya Allah BKMT unit Unhas akan lebih baik di masa yang akan datang. Insya Allah. Kita tutup dengan sama-sama memanjatkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kuliah asik mi bagi kuen aja dia. Tidak bisa bagi khusus. Ayo sama-sama 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Kami hadir senantiasa di hadapan-Mu ya Allah, bukan hanya pada saat kami tidak punya apa-apa, bukan saja pada saat kami membutuhkan apa-apa ya Allah, tapi di setiap waktu, di setiap saat kami selalu memanjatkan doa dan mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang berkah ya Allah, karuniakan kepada kami umur yang berkah ya Allah, dan jadikan ilmu kami sebagai manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, kami tahu hidup hanya sekali ya Allah.
Maka semoga kami menjadi hamba-Mu yang akan dikenan dengan segala kebaikan, bukan menjadi hamba-Mu yang meninggalkan cerita yang tidak punya arti buat keturunan dan saudara kami. Jadikan hamba-Mu ini, hamba-Mu yang senantiasa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Engkau datangkan kepada kami suami yang saleh, Engkau berikan kepada kami anak-anak yang saleh. Padahal itulah semua nikmat yang tidak akan pernah ternilai dengan apapun ya Allah. Ramadan di depan mata ya Allah. Semoga Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk duduk bertahajud di hadapan-Mu ya Allah. Duduk bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang Engkau muliakan. Semoga kami meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang insyaallah husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Wala dhalin. Amin. Karena waktu yang